Bahasa Indonesia adalah identitas dan pemersatu bangsa sejak Sumpah Pemuda ke-1928. Melalui bahasa inilah, jati diri, budaya, dan pemikiran bangsa Indonesia dikenal dunia. Di era global, bahasa Indonesia dihadapkan pada tantangan besar, dominasi bahasa asing, perubahan teknologi, serta semakin intensifnya komunikasi internasional. Tantangan ini menuntut kita untuk menjaga peran bahasa Indonesia agar tidak tergeser. Penggunaan bahasa Indonesia oleh Wakil Presiden Indonesia tahun 2019 sampai 2024, Bapak Ma'ruf Amin, dalam Forum Internasional AICES ke-20, memperkuat posisi bahasa Indonesia di kancah global. Hal ini juga selaras dengan regulasi nasional yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum resmi. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan seperti UU 24 tahun 2009, Perpres 63 tahun ke-2019, dan beberapa peraturan kementerian yang memastikan bahasa Indonesia memiliki landasan hukum kuat, baik untuk pemantapan fungsi di dalam negeri maupun penginternasionalan di luar negeri. Bahasa Indonesia perlu dipertahankan karena memiliki peran strategis bagi bangsa, baik dari sisi identitas, persatuan, maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut alasan utamanya. 1. Bahasa Indonesia adalah identitas nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai perekat persatuan. 3. Menjaga warisan sejarah dan budaya. 4. Penguatan posisi Indonesia di dunia internasional. 5. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan atau fungsi. Heuristik 6. Menangkal dominasi bahasa asing. 7. Menjaga kebanggaan bangsa kepada bahasa Indonesia. Langkah-langkah konkret generasi muda dan masyarakat dalam menjaga bahasa Indonesia. 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari maupun di media sosial. 2. Membiasakan penggunaan kosakata baku dan tidak berlebihan memakai istilah asing. 3. Meningkatkan literasi dengan membaca karya tulis berbahasa Indonesia seperti buku, artikel, dan jurnal. 4. Menghasilkan konten kreatif berbahasa Indonesia, video, edukasi, tulisan, podcast, atau karya sastra yang dapat menjadi inspirasi bagi publik. 5. Mengikuti kegiatan kebahasaan seperti lomba menulis, diskusi bahasa, atau seminar kebudayaan. 6. Mengajarkan dan memperkenalkan bahasa Indonesia kepada teman asing atau komunitas internasional. 7. Menjaga sikap positif terhadap bahasa Indonesia dengan menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri sebagai penutur bahasa Indonesia. 8. Mendukung kebijakan pemerintah tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, lembaga formal, dan forum resmi. Kendala yang kita hadapi antara lain kurangnya kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, dominasi istilah asing, serta rendahnya penggunaan bahasa baku. Maka dari itu, intinya masyarakat, terutama generasi muda, perlu berperan aktif dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di media sosial, melestarikan budaya literasi, dan mempromosikan bahasa Indonesia di ranah internasional. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa eksistensi bahasa Indonesia tidak hanya kuat di dalam negeri, tetapi juga semakin mendapat tempat di kancah global. Namun keberlanjutannya tetap bergantung pada kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaganya. Ayo semuanya, marilah kita menjaga bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Jadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan tamu terhormat di negara lain. Dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik, kita ikut membangun peradaban dunia. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.